Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam semangat serta sehat selalu untuk teman-teman podcast ICSP. Saya Delia Rindiani, part of ICSP, dan kali ini kita akan membahas salah satu 10 tren UKM yang ada di Indonesia. Di mana kedepannya kita harap banyak kemajuan dari UMKM Indonesia yang juga mampu bertahan dan bersaing di dunia bisnis kecil ini. Dan hari ini saya sudah ditemani oleh Pak Hiram Syah dan nanti kita akan bincang-bincang mengenai family business atau bisnis keluarga. Halo Pak Hiram Syah, apa kabar Pak? Selamat sore Delia, Alhamdulillah kabar baik, sehat, oke Sehat selalu ya semuanya, Pak ya? tetap amin, ya amin. Tetap semangat ya Pak ya? Insya Allah selalu semangat. Amin, amin, amin. Pak, cerita-cerita sedikit dong Pak, gimana sih pandangan Pak Hiram Syah mengenai bisnis UMKM di tengah pandemi saat ini Pak? Oke, kita kan sekarang berada dalam situasi pandemi COVID gitu kan, yang bisa dibilang melanda seluruh dunia, mau di Indonesia, dimanapun gitu ya, di negara maju sekalipun. Dan yang juga seperti biasa adalah pada waktu menghadapi krisis atau menghadapi suatu badai, kita nggak pernah tahu kapan badai ini akan selesai. Betul, Pak. Jadi itu selalu yang biasanya terjadi. Nah, tapi pasti Delia dan teman-teman semua sudah pernah dengar kata-kata badai pasti berlalu. Iya, yang Pak. juga menjadi judul film dan satu album lagu yang sangat beken di zaman saya. Ketahuan ya umurnya berapa. Kalau kita ngomong badai pasti berlalu. Tapi kalau buat saya, selain memang film dan lagu-lagunya itu hits banget gitu ya, sampai sekarang masih legend dan bahkan semakin tambah sering dinyanyiin gitu kan. Badai pasti berlalunya, serasa gitu kan, merpati putih dan lain-lain. Tapi kalau buat saya, jadi kata-kata badai pasti berlalu itu sesuatu yang sangat berarti gitu kan, yang selalu memberikan satu motivasi, terutama dalam situasi kita menghadapi suatu permasalahan, kecil ataupun sedang ataupun berat, bahwa badai pasti berlalu. Dan pasti ya Pak. Pasti berlalu, nggak ada selamanya badai gitu kan. Dan kemudian yang juga sering terjadi biasanya setelah badai itu, terjadi misalnya yang namanya pelangi lah, kemudian apakah tunas-tunas baru bersemi. Artinya setelah badai itu justru terjadi satu fenomena yang indah, cantik, bahkan kehidupan baru muncul. Ini yang selalu insya Allah menjadi semangat untuk kita semua dalam mensikapi dan menghadapi pandemi COVID yang saat ini kita alami. Yang kedua, harus selalu percaya bahwa dalam setiap situasi apapun selalu ada hikmah besar. Dan kita tidak hanya melihat permasalahan yang ada, tapi juga mudah-mudahan bisa secara bijak dan arif melihat hikmah apa, bahkan opportunity, potensi apa yang bisa kita optimalkan dalam situasi apapun. Nah, ini yang sesungguhnya menjadi spirit dasar dari seorang entrepreneur atau seorang pengusaha. Jadi apapun, ya, Pak. betul, dalam situasi apapun pasti ada peluang atau potensi bisnis gitu kan. Seperti langsung aja straightforward kalau kita bicara pandemi COVID, misalnya sektor kesehatan, itu booming kan gitu kan. Apakah obatnya, apakah alkesnya dan lain-lain gitu kan. Ya, betul, Pak. Kemudian juga bahkan beberapa bukan hanya yang terkait dengan kesehatan, tapi juga makanan dan lain-lain juga ternyata juga booming gitu kan. Iya, betul. Karena seperti yang juga saya sekarang menjadi CEO dari satu grup besar, ada sektor atau anak perusahaan yang bahkan tumbuh 20% di tahun 2020 kemarin. Believe it or not, that's the reality of life, dan itu yang juga terjadi, saya yakin untuk banyak perusahaan lain, misalnya apakah itu alat kesehatan, apakah itu obat-obatan dan lain-lain. Nah itu yang harusnya menjadi keyakinan kita semua, badai pasti berlalu. Dan yang kedua, situasi apapun kalau kita jernih ya, berpikir dan melihat dengan hati, pasti selalu ada peluang. Betul Pak, betul. Nah, kemudian sekarang kita mulai ngomong bisnis keluarga, terutama kaitannya dengan sektor UMKM gitu ya. Betul Pak. Jadi memang
mengenai UMKM ini Pak, di tengah pandemi seperti ini kan rasanya mulai banyak UMKM dadakan ya Pak ya, dan rata-rata industri rumah tangga. Nah, Betul. gimana sih Pak menurut Bapak nih, karena sekarang banyak bisnis keluarga Pak, ya menurut Bapak bagaimana sebuah keluarga itu bisa membentuk suatu kepercayaan yang nantinya dapat menjadi motivasi dan semangat untuk anggota keluarga itu Pak, untuk melanjutkan bisnis keluarga. Oke. Oke, jadi kita lihat dulu setback sedikit misalnya ke negara-negara maju lah, supaya menjadi benchmark kita dan menjadi pembelajaran dan insya Allah menjadi menambah keyakinan kita gitu kan. Kalau kita lihat hampir semua perusahaan besar yang sekarang terkenal sebagai multinational company atau big corporation gitu ya, dari Amerika, Eropa dan lain-lain, termasuk dari Asia gitu kan, mau Toyota, Honda, ini kalau saya sebut nama, sorry ya saya sebut merek apa-apa, itu semua berawal dari bisnis keluarga. Pasti awalnya keluarga gitu kan, juga di luar negeri sama. Nah, apa yang terjadi di Indonesia itu sesungguhnya pengulangan dari apa yang sudah terjadi di negara-negara maju. Apakah itu 50 tahun yang lalu atau bahkan ratusan tahun yang lalu, ya. Udah lama karena sudah memang siklusnya ya, Pak? Karena kalau ya seperti Amerika kan mereka merdeka tahun 1776 gitu kan. Betul. Jadi sudah berapa itu 300-400 tahun merdeka. Jadi mereka sudah panjang siklusnya. Nah, ini yang harusnya menjadi keyakinan kita semua juga, apalagi saat ini, bahwa memang cikal bakal satu perusahaan besar itu adalah bisnis keluarga atau yang dibilang bisnis yang berawal dari home industry. Nah, home industry ini sebenarnya mempunyai beberapa kelebihan. Pertama, dia dalam skala kecil ini relatively tahan banting gitu ya, karena secara cost apa segala macam jauh lebih efisien, jauh segala macam. Kemudian apalagi sekarang pemerintah di sini memberikan dukungan besar-besaran gitu kan, dari mulai sistem perpajakan yang jauh lebih ringan gitu kan, bahkan untuk beberapa hal untuk sementara waktu pemerintah merem lah, nggak disentuh pajak gitu kan. Sementara kalau dia sudah menjadi satu korporasi besar, bisnis yang sama kena pajak gitu kan. Jadi dari cost structure aja dia jauh lebih efisien. Yang kedua ada KUR misalnya, kredit untuk rakyat yang juga bunganya sangat kompetitif gitu kan. Belum lagi pemerintah sangat berperan penting dalam mendorong UMKM ini tumbuh besar, apakah itu melalui kementerian, tapi juga melalui program-program utama seperti TKDN dan lain-lain. Nah, ini yang harusnya menjadi momentum besar. Plus ada positif poinnya sekarang adalah kita mulai masuk zamannya digital century, IoT termasuk sosmed. Dan orang Indonesia adalah termasuk orang-orang yang paling attached to sosmed. Paling gila dan sosmed itu paling gila sosmed. Jadi you name it gitu kan, mau bicara Facebook, mau Instagram, mau apapun gitu ya, itu semuanya pasti orang Indonesia tuh masuk top 5 pengguna sosmed gitu kan, mau Facebooknya, mau Instagram dan lain-lain. Dan itu kan murah meriah dan sangat bisa tailor made dan bisa istilahnya pay to go gitu. Jadi kita hanya bayar sesuai dengan yang kita pemakaian. Nah, semua itu sesungguhnya menjadi satu tambahan nilai positif agar bisnis keluarga ini bisa tumbuh dengan cepat. Saya kebetulan selain members di ICSB gitu ya, tapi saya udah belasan tahun aktif sebagai startup mentors gitu ya. Termasuk anak saya sendiri juga bikin startup. Jadi cukup paham lah bagaimana kita bisa mendorong satu UMKM, startup ini kan bisa dibilang UMKM gitu ya, termasuk yang bisnis keluarga, bisa tumbuh secara cepat ya, dan kemudian dia bisa bertransformasi, berubah dari tadinya perusahaan skala rumah tangga kecil segala macam, lama-lama bahkan tidak tutup kemungkinan dia menjadi unicorn gitu ya, sesuatu yang lagi tren sekarang, bahkan dekakorn ya, karena kita sudah punya, saya nggak tahu sekarang, mungkin kita sudah 7 kali unicorn kita sudah punya dekakorn ya, apalagi dengan mergernya Gojek dan Tokopedia gitu kan. Nah, dan kemudian mereka juga membawa spirit dan semangat untuk bisa menjadi payung dan dalam tanda petik bapak asuh untuk para startup kecil atau UMKM kecil. Karena memang itu yang didorong terus pemerintah. Nah, ini yang harusnya menjadi motivasi dan semangat untuk para UMKM, terutama yang masih family business, untuk bisa secara serius dan sungguh-sungguh memanfaatkan momentum yang sangat baik. Oke. Jadi memang orang-orang bisnis keluarga ini memang harus membangun mentalnya juga ya Pak ya, tahan banting. Gimana dari itu modal utama. Modal utama ya Pak ya, bisa menjadi suatu usaha yang dalam skala besar begitu ya Pak ya. Betul. Saya selalu bilang ingetin ke
para startup segala macam, paling nggak 3 hal yang mereka harus Apa tuh, punya di Pak? awal. Pertama, selain tahan banting, Ya. tapi saya bilang ada yang mereka harus think big. Setelah think big, mereka harus start small. Oke. Setelah itu, tapi juga itu nggak cukup. Think big, start small, mereka harus act fast. Harus cepat bergerak. Karena kita mulai masuk zaman digital, di mana kecepatan itu menjadi salah satu yang keniscayaan yang dibutuhkan dan dimaui oleh para konsumen. Jadi memang harus think big-nya harus, tapi juga harus start small, ya karena sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, dan yang kemudian adalah act fast, harus cepat. Ya, dalam pengambilan keputusan dan lain semuanya harus cepat, ya terutama dengan bisa memanfaatkan teknologi gitu ya, dengan IoT, dengan macam-macam lah, dengan sosmed ya. Berarti sekarang itu sebenarnya sudah semakin mudah dengan adanya dunia digital ya, dengan adanya medsos. Tapi justru pesaingnya justru tambah banyak ya. Gini, kalau gampang secara analogi, Delia kalau mau beli tekstil itu ke pasar Tanah Abang, ya, di mana di situ ada ribuan bahkan mungkin belasan ribu toko tekstil, atau ke satu jalan yang toko tekstilnya cuma ada 2. Delia perginya ke mana? Yang banyak. Ke pasar Tanah Abang yang banyak. Oke. Nah, pertanyaan kedua, kalau Delia mau buka toko tekstil, Delia bukanya di pasar Tanah Abang atau di tempat yang nggak ada toko tekstilnya? Ya ada toko tekstilnya dong. Nah, artinya kan mereka Nggak tidak menjadi kompetitor kita. Nggak ada masalah, karena semua udah punya rezekinya masing-masing. Oke. Jadi nggak usah takut sama itu, karena kalau saya percaya satu, Allah udah kasih atur untuk rezeki kita masing-masing, tinggal sekarang kita seberapa serius menjemput rezeki kita. Semakin serius, insya Allah semakin banyak rezeki yang kita bisa dapat. Jadi jangan khawatir dengan pesaing ya Pak ya sebenarnya ya. Kalau kerjanya yang ngeliatin pesaing, ya sama lah kalau kita balapan mobil di sirkuit gitu kan. Itu kan kalau analoginya ada 2 kaca depan sama kaca spion, ya mana yang lebih besar, kaca depan atau kaca spion? Kaca depan. Besar. Iya. Mana yang lebih sering kita lihat, kaca depan atau kaca spion? Spion ya. Yang lebih sering kita lihat, nubruk kalau kita banyakkan lihat kaca spion daripada lihat depan. Karena saya tidak menyetir Pak. Nah, apa gunanya kaca depan? Apa gunanya kaca spion? Kaca depan adalah untuk melihat tujuan kita. Kita mau kemana? Kaca spion adalah untuk melihat para kompetitor kita. Kalau kita dalam menjalani satu bisnis dan lain-lain lebih seringan melihatin kompetitor daripada menekuni bisnis kita, ya ibaratnya kita balapan mobil, banyak lihat kaca spion daripada lihat kaca ke depan. Yang ada bukannya jadi juara malah nubruk. Jadi kita memang harus lihat boleh sekali-kali sama lah. Dan jangan takut dengan persaingan, karena insya Allah persaingan itu justru membuat kita menjadi jauh lebih fokus, jauh lebih kuat, jauh lebih tahan banting gitu ya. Karena saya juga percaya dengan spirit, insya Allah sesuatu yang tidak membuat kita mati akan membuat kita menjadi jauh lebih kuat. Udah vaksin COVID belum? Saya belum, Pak. Oh, saya kebetulan alhamdulillah udah 2 kali. Sama lah, vaksin itu apa? Virus yang dilemahkan kan? Yes. Kalau dipikir kan gila juga kita menyuntikkan virus ke dalam tubuh kita. Tapi masalahnya ini adalah virus yang sudah dilemahkan, yang insya Allah justru membuat kita menjadi jauh lebih kuat. Sama juga dengan kehidupan. Ujian, cobaan, segala macam itu kan justru sesuatu yang membuat kita menjadi jauh lebih kuat dan insya Allah menjadi jauh lebih tangguh gitu ya dalam kemudian meraih peluang dan prestasi. Jadi kita memang harus memandang persaingan kita itu justru suatu pintu untuk kita semakin kuat ya Pak ya. Bikin kita semakin kuat karena ujian itu membuat kita lebih kuat juga. Nah, Pak. Kan semacam pelatihan gratis. Iya, jadi gratis live ya langsung. Ya, orang aja mau bayar untuk training dan lain-lain ini masa dikasih gratis malah nggak mau. Iya betul. Pak Iramsyah, mengenai bisnis keluarga nih Pak, tentunya kan bukan cuma produk aja atau jasa apa yang kita jual ya Pak ya untuk fokusnya, tapi juga barang yang kita jual itu harus memiliki message yang baik atau pesan yang baik. Nah, kira-kira bisnis keluarga seperti apakah yang seharusnya bisa menjadi role model Pak? Betul. Jadi kalau saya selalu bilang sama semua orang, pertama kalau untuk supaya membuat bisnis kita lebih mudah dalam membangun dan membesarkan bisnis, pilihlah bisnis itu yang punya prospek ke depan. Jangan pilih bisnis yang maaf sunset gitu ya, yang prospeknya justru akan turun. Misalnya prospeknya yang akan turun apa? Banyaklah produk-produk yang kita sama-sama tahu dalam soal waktu dia akan kehilangan. Seperti misalnya kalau contoh apa yang sudah terjadi, ini kan nggak apa-apa.
Kodak gitu kan. Siapa yang berpikir 20 tahun yang lalu Kodak akan tergantikan oleh handphone gitu kan. Ya, Orang bilang Kodak leader dan lain-lain. Olivetti, saya nggak tahu, Gilia tahu nggak, mesin take gitu kan. Siapa yang sangka Olivetti akan hilang gitu kan. Ya. Nah itu contoh. Jadi jangan memilih sektor atau industri yang sunset, tapi pilih yang jangan juga star, tapi baru prospeknya kan bagus. Karena kalau udah star, agak terlambat karena mungkin kita masuknya sudah agak mahal. Jangan yang, apalagi yang aging. Kalau dalam siklus dari bisnis kan gitu, ada yang baby atau infant, nah kita lewat sedikit dari itu, tapi juga jangan yang star karena udah agak terlambat, karena mungkin orang-orang lain atau kompetitor kita sudah mulai itu merintis 5 tahun yang lalu, apalagi yang aging, apalagi yang sunset. Gitu ya. Nah, hal yang paling basic, sebenarnya yang paling mudah adalah memilih sektor yang kalau saya selalu sering bilang adalah 3+3. Apa Yang tuh, kita Pak? sebut sebagai kebutuhan dasar 3+3. Kebutuhan dasar 3+3 itu, kalau yang 3 pertama sering didengungkan zaman Pak Harto dulu. Pangan, sandang, papan. Oke, pangan, sandang. Nah, 3 berikutnya adalah kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Kenapa? Karena 3+3 ini yang sesungguhnya menjadi makanan manusia. Makanan itu dalam petik. Makanan itu maksudnya apa? Manusia itu kan terdiri dari body, mind, and soul. Bukan hanya bodinya. Jadi bodinya harus dikasih makan, mind-nya harus dikasih makan, soul-nya harus dikasih makan. Bodinya dikasih makan dalam bentuk apa? Pangan. Tapi dia juga dikasih sandang, dikasih papan. Mind-nya dikasih apa? Makannya apa? Ya paling gampang itu kan pendidikan dan juga hiburan gitu kan. Kesehatan basic needs, apalagi sekarang dengan adanya pandemi COVID ya langsung melejit gitu kan. Satu lagi apa tadi? Itu adalah soul. Soul itu macam-macam, bisa jadi agama, contohnya yang menjadi kebutuhan untuk soul kita. Nah, kalau kita berbisnis 3+3 ini, ibaratnya kebutuhan dasar manusia, itu kasarnya nggak ada matinya. Sampai kapanpun orang pasti akan butuhkan. Sampai kapanpun orang akan butuhkan pangan, orang akan butuhkan sandang, orang akan butuhkan papan, burung aja butuh papan, butuh sarang gitu ya, apalagi manusia. Iya, Kemudian kesehatan, kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Makanya kan banyak orang-orang terkaya di dunia, apalagi sekarang, misalnya mau Tencent di China gitu kan, itu kan awalnya kan dari hiburan, gaming kan, mereka bisnis gamingnya meledak gitu kan, sehingga menjadi orang-orang terkaya gitu kan. Pilih produk yang memang mempunyai, sederhananya adalah produk apa yang memberikan manfaat terbesar buat manusia. Itu ibaratnya pasti, pikir simpel aja kok, gitu loh. Pilih produk yang, kan kita sebenarnya kan dalam 10 tahun terakhir atau 15-20 tahun terakhir, kita kenal yang sering disebut sebagai social entrepreneur. Para entrepreneur yang memberi manfaat. Jadi bukan hanya, mohon maaf, dulu kita kenal ada sektor atau industri yang orang sering bilang sebagai sin industry. Industri yang, mohon maaf, tidak atau kurang memberi manfaat buat manusia. Jangan pilih sektor itu, karena orang yang pilih di sektor itu pun sudah mulai migrate gitu ya, sudah mulai berpindah ke sektor-sektor yang memang prospektif memberi manfaat. Sekarang misalnya kok obat-obatan, jelas kan dibutuhkan orang kan. Kemudian makanan, pilih makanan sehat. Karena sekarang mulai banyak orang sampai yang ekstrimnya vegan lah dan lain-lain. Ya, sekarang jadi sudah pilih banyak. pilih selalu sesuatu produk yang memang memberi manfaat besar buat manusia. Semakin besar manfaatnya, dia akan insya Allah semakin sukses. Nah itu juga tadi contohnya gitu kan, bagaimana kita memilih produk. Nah kalau untuk bisa menjadi role model, kalau saya paling ideal kalau memulai dari usia yang sangat muda segala macam, ya biasanya kan kalau industri rumah tangga itu kan orang sering bilang pap and mom gitu kan. Jadi suami istri dua-duanya double garden, kerjain semua ya, dia chief CEO-nya, dia CEO-nya, dia COO-nya gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dari kecil itu dikerjakan, anak-anaknya pun dari kecil melihat kan sebagai contoh gitu loh, bagaimana orang tuanya struggling dan memperlihatkan kepada anak-anaknya budaya dan bagaimana hidup sebagai seorang pengusaha atau entrepreneur. Termasuk nanti kalau begitu mulai SD ikut jaga toko, kasarnya lah gitu ya. Walaupun mungkin sekarang tokonya bisa toko virtual gitu kan. Ikut melakukan sesuatu yang sifatnya mungkin nggak penting, tapi dia sebenarnya dibiasakan. Ingat prinsip bisa karena biasa. Bisa karena biasa. Produk yang terbaik itu adalah produk yang memang memiliki manfaat besar ya Pak ya, dan juga dibutuhkan
banyak orang. Betul. Pak, untuk tantangannya sendiri nih, tantangan terbesar apa yang dihadapi oleh bisnis keluarga? Karena kan setiap bisnis memiliki tantangan dan sangat penting ya Pak untuk mengidentifikasikan tantangan utama di dalam bisnis tersebut. Nah, termasuk di dalam bisnis keluarga. Kira-kira apa sih Pak? Ya, kalau selalu yang sering terjadi kan banyak yang sukses mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun pertama gitu ya. 4 tahun pertama. Karena memang tadi punya keuletan, spirit tahan banting, kemudian pantang menyerah, kemudian secara attitude, mentalitas orangnya juga helpful, melayani gitu kan. Jadi para customer-nya seneng gitu kan, sangat responsif, selalu berusaha memberikan yang terbaik. Sifat-sifat itu yang memang harus dimiliki seorang entrepreneur karena memang pada dasarnya kan dia ingin memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Jadi harus memiliki itu sifat, tidak hanya produk, tapi kalau jutek orangnya gitu kan, kemudian responnya lambat, kemudian ada komplain gantian marah gitu lah. The customer is king itu masih berlaku sampai kapanpun gitu kan. Dia nggak bisa dong gitu kan. Oke, mohon maaf, oke apa yang ini. Kalau begitu kan orang malah terjadi yang namanya simpati, terjadi malah namanya empati. Nah, yang sering terjadi itu memang tantangannya akan sangat berbeda di early stage kemudian berikutnya. Sering sekali bisnis keluarga itu bagus sampai dengan 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai 20 tahun. Tapi kemudian ini istilahnya kalau di startup scale up gitu ya. Banyak yang sukses di dalam scale up, walaupun banyak juga yang rontok, lebih banyak yang rontok karena ada yang bilang startup itu yang berhasil hanya 5%, 95% itu rontok gitu ya. Ada katanya begitu, saya nggak tahu benar apa enggak. Tapi ada teori yang bilang bahwa startup itu dengan seleksi alam nanti yang survive itu hanya 5%, 95%-nya rontok. Nah, tadi pada waktu proses scale up. Nah, tantangan terbesar itu pada waktu scale up, apakah di early stage atau di medium segala macam, itu tadi adalah pertama sustainability-nya. Sustainability sederhana gini, kalau bisnis keluarga, itu kan pada dasarnya semua dikerjakan sendiri, dari modal segala macam sampai para karyawan utama gitu kan, karena juga tapi anaknya segala macam sampai saudara, sampai nanti dia mulai jadi banyak, mulai bisa mempekerjakan banyak orang. Nah, semakin dia besar, dia makin butuh dukungan pihak luar. Apakah dari sisi permodalan, ya, ataukah sisi para profesional yang membantu. Istilahnya itu adalah institusionalisasi. Nah, yang sering terjadi begitu dia semakin besar, dia mulai harus meng-hire para profesional karena size-nya semakin besar. Semakin besar lagi, bahkan memang misalnya harus IPO, initial public offering, atau go public, menjadi perusahaan terbuka. Nah, di mana di sini dia mulai mengundang mitra untuk ikut invest. Nah, ini tantangan-tantangan tadi yang terjadi di dalam setiap tahapan. Apakah itu scale up-nya harus terjadi, apakah di stage atau di tahap pertengahan, atau bahkan event yang sudah ratusan tahun. Karena yang sudah ratusan tahun pun, kalau mereka tidak terus-menerus melakukan inovasi, bahasa kerennya zaman sekarang gitu ya, tidak melakukan investasi untuk supaya dia sustain, dia akan hilang. Seperti tadi. Ya, mungkin zaman sekarang orang nggak dengar lagi handphone Nokia gitu kan, atau handphone Motorola. Tapi pernah pada zamannya itu market leader-nya adalah Nokia. Sebelumnya lagi pernah pada zamannya market leader-nya adalah Motorola. Tapi zaman sekarang orang lebih tahu mungkin iPhone, Samsung, dan lain-lain. Jadi itu yang, ya ini kan karena waktunya singkat, jadi mungkin saya nggak bisa elaborasi terlalu untuk masing-masing tahapan ya. Tapi kira-kira itu tahapan-tahapan penting yang biasanya sering terjadi. Jadi tantangan keluarga, ya Pak. Sampai dia jadi besar. Karena apakah ngefek nggak sih Pak dari salah satu keluarganya yang mungkin nggak cocok dengan bisnis itu gitu? Oh, sering terjadi. Sering ya Pak ya? Ada kejadian belum tentu generasi kedua mau ikutan meneruskan, banyak kejadian. Banyak kejadian karena memang tadi punya passion yang berbeda atau mungkin dari kecil tidak dilibatkan, bahkan mungkin terlalu dilibatkan sehingga kemudian menjadi tidak suka, jenuh dan lain gitu kan. Itu salah satu risiko. Banyak kok saya ketemu dengan beberapa orang yang ngeluh gitu ya, aduh ini kok anak saya kok nggak mau yang nerusin ya, dia malah pengen membuat sesuatu banyak sekali gitu. Nah itu memang tadi dalam pilihan di situ adalah apakah kemudian meng-hire para profesional atau ya ekstrimnya jual aja company-nya kalau memang dia sudah memiliki satu value. Kan banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian generasi pertama atau generasi kedua exit tuh jual aja deh, dari sayang perusahaan udah bagus. Tapi generasi berikutnya nggak mau exit, ya udah jual aja gitu kan.
Iya. Dan ini Pak tadi nyambung tadi kata Pak Iramsyah kan mungkin nanti semakin sayap melebar, semakin dia perlu dukungan orang luar nih Pak. Nah ini bagaimana sih cara bisnis keluarga ini memainkan karyawan yang bukan bagian dari keluarga itu sendiri Pak, supaya masih tetap berjalan, keluarganya masih tetap terlibat gitu loh. Saya masih tetap percaya bahwa suatu entitas bisnis, apakah itu bisnis keluarga ataupun satu korporasi besar, itu harus memiliki yang namanya soul atau ruh atau spirit gitu ya, yang kadangkala atau biasanya sering tercermin di dalam budaya kerja atau corporate culture atau bahkan sering disebut sebagai etos kerja. Itu yang sering terjadi. Nah, sesuatu company atau entitas bisnis kalau dia sudah sampai di dalam proses itu, biasanya dia lebih sustain karena memang budaya kerja atau corporate culture-nya itu sudah dipahami bukan hanya oleh keluarga tapi bahkan oleh seluruh karyawan gitu kan, sehingga dia merasa seolah-olah istilahnya extended family. Jadi bukan real family tapi non family yang seolah sudah menjadi family. Makanya kalau satu korporasi besar yang kuat corporate culture-nya, mereka selalu bilang adalah we are a big family gitu kan. Walaupun kita bukan saudara tapi sebenarnya kita keluarga besar gitu kan. Ini kalau saya lompat-lompat ya, contohnya kalau kita pernah nonton film Fast and Furious gitu kan, saya lupa yang edisi berapa, si apa namanya yang botak itu? Van Diesel. Van Diesel nggak, dia nama panggilannya apa? Dia pernah menang gitu ya lawan musuhnya. Dia cuma bilang adalah because of we are family. Lu tuh di sana orang bayaran, kita di sini family. Kita berjuangnya itu berbeda. Ya, berjuangnya itu udah separuh jihad kasarnya, sehingga ya akhirnya kita menang. Jadi bukan because of we are family. Lu enggak. Itu ya orang bayaran aja. Lu bayar berapa ya itu gua bantu lu. Nah balik tadi memang begitu gitu loh. Memang idealnya kalau sudah semakin besar, bagaimana kemudian budaya kerja, etos kerja, dan lain-lain itu tidak hanya dimiliki oleh keluarga, tapi apa yang sering disebut sebagai extended family tadi. Yang sudah dianggap keluarga tadi ya, Pak? Betul. Nah, ini tidak hanya di omongan, ini juga di dalam segala hal. Itu yang berat. Ada walk the talk gitu kan. Iya. Ini yang sering sekali menjadi kesulitan, terutama pada waktu satu entitas bisnis dia harus scale up menjadi skala yang jauh lebih besar. Tapi ini ceritanya akan mulai berbeda lagi sekarang begitu dimana kita mulai masuk industri 4.0 ya. Iya. Terutama mulai terjadi yang namanya robotisasi, di mana sebagian atau bahkan sebagian besar untuk sektor tertentu kerjaannya mulai digantikan oleh robot. Betul, udah banyak. Menarik. Ya? Betul. Simpelnya gini lah, kalau udah perusahaan besar, kalau saya bilang apalagi sekarang kita mulai masuk zaman VUCA gitu ya, kita mulai harus bisa pertama mendefinisikan mana core business dan non core business. Yang kedua, konsekuensinya kita mulai bisa mendefinisikan mana core staff dan non core staff. Kita harus bisa mulai mendefinisikan mana yang kita sebut sebagai core activity dan non core activity. Itu bagian dari tadi bahwa kita harus agile dan lain-lain sehingga kita mampu melewati apa yang disebut sebagai zaman VUCA ini. Vulnerable, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, Pak, tadi kan sudah bicara tentang etos kerja dan apa sih namanya kayak tadi core activity dan non core activity nih Pak. Untuk dalam bisnis yang ada orang lainnya nih Pak, apakah konflik lebih berpotensi terjadi di dalam family business ini? Dan gimana sih menyiasati konflik-konflik seperti itu Pak? Sebenarnya konflik ini ada positif negatif. Negatifnya kalau dia terlalu gaduh, pasti dia akan menyita energi gitu ya. Tapi di satu sisi lain, konflik ini juga bisa positif kalau dia dalam konteks memang membangun competitiveness. Karena manusia itu kadang-kadang memang bukannya manusia lah, kehidupan ya, harus dibangun satu competitiveness, satu persaingan, mohon maaf, agar kompetitifnya naik. Karena, mohon maaf nih, seperti bisnis misalnya kalau monopoli, pasti orang jadi comfort zone. Akibatnya tidak ada tantangan atau tidak ada paksaan untuk dia terus-menerus memperbaiki diri. Monopoli, sekarang enak nggak? Kalau kira-kira kalau balapan di sirkuit hanya sendirian kira-kira gimana? Santai aja gitu kan Pak jalannya. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Kalau hanya sendirian di sirkuit ya pasti nyantai. Ngapain gue mesti 120 km atau 200 km atau 300 km per jam. Orang gue 50 km per jam aja gue juga menang kok gitu kan. Tapi kan hari gini udah nggak banyak lagi yang namanya monopoli. Nah, balik lagi ke konflik,
Konflik itu sepanjang bisa di-manage secara baik, dia menjadi sesuatu yang positif. Tapi memang ada cara-caranya, ada strateginya, ada teknik-tekniknya, bagaimana bisa membangun atau memanage konflik sehingga yang ada adalah harmonisasi dalam satu entitas bisnis. Di keluarga juga sama kan, nggak ada lah keluarga yang nggak ada konflik, nggak pernah berantem. Iya Pak, betul Pak, pasti ada ya. Pasti sekali seumur hidup aja pernah. Tapi kan kadang-kadang justru abis kita berantem jadi malah bayan, makin mesra. Ya kan? Betul, ada diskusi juga Pak pastinya. Iya. Ya, jadi ya memang ada di situlah seninya seorang pemimpin, seninya seorang CEO gitu ya. Bagaimana kemudian bisa konflik tersebut agar konflik tersebut tidak merusak tapi justru menjadi sesuatu yang positif. Oke, jadi kita harus merubah konflik itu menjadi suatu peluang yang besar ya Pak? Betul. Dan ya cara paling gampang itu sebenarnya untuk meminimasi konflik itu kalau bahasa kasarnya harus punya common enemy. Harus punya musuh yang sama di luar gitu kan. Ini contohnya nih, saya ingat banget zaman dulu pertama kali gimana caranya Korea bisa mempunyai semangat luar biasa gitu ya untuk industrinya dengan gigih, berjuang keras sampai akhirnya beberapa bisa mengalahkan Jepang. Apakah itu LG, Samsung, dan lain-lain. Dulu mereka tuh semua punya common enemy. Jadi misalnya LG musuhnya siapa? Saya nggak tahu. Apakah Sony, kemudian Hyundai musuhnya siapa? Apakah Toyota gitu kan. Jadi betul-betul mereka fokus gitu kan. Bahasanya mereka itu adalah beat Japan. Itu daripada mereka punya common enemy. Kita harus bisa kalahkan Jepang. Apakah itu dendam sejarah karena pernah dijajah, ataupun karena pada waktu itu memang market leadernya adalah Jepang. Barang elektronik Sony gitu kan, mobilnya ya Toyota gitu kan. Kemudian apalagi yang lainnya. Mereka punya common enemy. Nah, common enemy itu yang kemudian membuat satu seseorang atau satu entitas atau satu organisasi menjadi sangat fokus. Fokus ini yang kemudian menjadi satu kekuatan yang luar biasa karena semua energi terpusat dan fokus pada untuk mencapai tujuan. Kita harus punya common ini dulu Pak ya. Common goal, common enemy, ya bahasa common enemy bisa didefinisikan juga sebagai common goal, tujuan bersama gitu kan. Nah, Pak, kira-kira ada pesan-pesan untuk teman-teman UMKM yang sedang melakukan bisnis keluarga nggak nih Pak? Boleh, saya mau pesan bakmi bakso 2, manis 2. Nanti dikirim loh Pak. Katanya suruh pesan, jadi pesan. Pesan-pesan Pak. Benar ya, pesan-kesannya. Nah, yang pertama tadi balik ke apa yang saya sampaikan di awal, bahwa justru saat ini kalau menurut saya adalah salah satu terbaik untuk membangun bisnis UMKM. Karena potensinya, kemudian juga apa namanya istilahnya pertarungannya itu menjadi lebih equal gitu ya, dengan adanya sosial media dan lain-lain. Kemudian juga kesempatannya semakin besar karena dengan adanya teknologi. Kemudian secara spirit pemerintah juga memberikan dukungan habis-habisan gitu kan, melalui berbagai macam cara, melalui berbagai macam program, melalui berbagai macam kementerian, dari Kurnya, dari rakyat, dari mulai Kementerian Koperasi dan UMKM, kemudian juga memberikan pesan khusus ke beberapa startup yang sudah unicorn atau dekakorn gitu ya. Juga BUMN menjadi bapak asuh gitu ya untuk para UMKM ya kan, karena kita sama-sama tahu. You name it kan, mau Gojek kayak, mau Tokopedia kayak, mau Bukalapak gitu kan. Semua kan situ gitu kan. Mereka kalau kita lihat kan memang sebenarnya memayungi ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan para UMKM. Nah, bagaimana memanfaatkan peluang itu? Tapi balik tadi ke awal, satu harus tahan banting, ya. Yang kedua, tadi prinsip 3 hal yang harus segera dilakukan, think big, kemudian start small, act fast, gitu ya. Dan yang ketiga, harus selalu optimis, gitu ya. Selalu optimis. Jatuh bangun itu biasa, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana nauzubillah min dzalik ketika kita jatuh, kemudian kita bisa bangkit dengan cepat, dengan semangat yang jauh lebih baik. Karena saya percaya, kita semua juga yakin, Tuhan itu kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nggak mungkin lah memberikan ujian atau cobaan yang lebih kemampuan kita. Kita sama-sama tahu tadi spiritnya bahwa sesuatu yang tidak membuat kita mati, insya Allah akan membuat kita menjadi jauh lebih kuat.
juga vaksin yang sekarang disuntikan kepada kita. Kita menjadi jauh lebih kuat dalam menghadapi virus COVID. Nah, semangat, tapi tadi ya harus terus-menerus membuka mata, membuka hati, membuka pikiran untuk melihat peluang dan kemudian secara cepat bagaimana bisa merealisasikan atau bahasa kerennya capitalize semua peluang-peluang ini menjadi manfaat nyata dan bisnisnya insya Allah semakin besar. Amin, amin, amin. Dan jangan lupa ini zamannya kolaborasi. Jangan Okay. lupa sekarang adalah zamannya kolaborasi. Harus selalu berkolaborasi. Sifat dasar dari social entrepreneur juga adalah kolaborasi. Okay. Terutama misalnya kalau dalam skala besar atau secara kecil mau menjadi besar, memanfaatkan spirit yang kita sebut sebagai pentahelix, ABGTM, Academy, Business, Government, pusat daerah, kemudian community, masyarakat, dan media. Oke, jadi tadi kata Pak Hiramsyah itu jangan pernah khawatir ya Pak ya, karena badai pasti berlalu. Jangan takut dengan persaingan, manfaatkan peluang yang ada, dan jadikan tantangan itu menjadi jalan untuk lebih maju ya Pak ya. Jangan lupa juga lakukan kolaborasi, karena sekarang zamannya kolaborasi ya Pak. Dan tetap optimis. Betul, dan jangan lupa pilih sektor yang memang prospektif. Jangan pilih sektor yang ya. Betul. Itu sebenarnya gampang sekarang. Zaman teknologi tinggal googling, banyak kali itu ikut pelatihan gratis, podcast, dengerin podcast, ikut pelatihan gratis, ya, webinar, semua free. Dulu kita mesti ikutan training, masih bayar $1 juta. Sekarang semua free. Free, podcast gratis, dengerin tuh. Kemarin di podcastnya siapa? Si pendirinya Tokopedia, William gitu kan, ngomong dengan Deddy Corbuzier gitu kan bisa belajar banyak dari situ. Betul. Gratis kok sekarang pendidikan. Sekarang udah nggak perlu bayar. Nggak usah bayar. Gratis dari para ahlinya, dari orang-orang yang memang sudah terbukti sukses. Kita belajar dari mereka. Di era digital ini justru dimanfaatinnya dengan seperti itu ya Pak ya, dan kita dapat training gratis tanpa harus bayar juga. Udah mudah banget ya Pak ya sebenarnya itu jalannya. Pak Hiramsyah, terima kasih banyak Pak sebelumnya udah sempetin waktu untuk ngobrol-ngobrol singkat tapi jelas dan sangat menginspirasi sekali Pak untuk teman-teman UKM yang ada di Indonesia. Semoga podcast ini nantinya dapat... Sama-sama Delia. Ya, sama-sama Delia. Senang juga bisa ngobrol. Iya. Ya, semoga podcast ini menjadi inspirasi ya. Iya Pak. Menambah semangat dan kemudian memberi tambahan ide. Yes, sangat. Bisa diaplikasikan dan diimplementasikan secara baik. Yes, Pak. Kan saya juga masih aktif di ICSB sebagai Dewan Pakar, segala macam buat teman-teman yang memang berbisnis, UMKM, dan segala macam. Jangan ragu-ragu kalau memang ingin berkomunikasi, butuh support, dan lain-lain untuk datang ke ICSB. Betul sekali, Pak. Jadi memang ICSB ini juga mewadahi teman-teman UMKM untuk berkarya dan juga untuk meningkatkan mereka bagaimana caranya mereka untuk berjualan juga, untuk berbisnis ya Pak ya. Betul. Ya, semoga podcast ini nantinya dapat membantu teman-teman UKM yang ada di Indonesia untuk lebih bersemangat dalam menjalankan bisnisnya, terutama di bisnis keluarga, gitu ya Pak. Pak, terima kasih sekali udah mengikuti podcast untuk Hari Internasional UKM Indonesia 2021, Pak. Saya Delia. Sama-sama Delia. Salam sehat, salam sukses buat semuanya. Salam sehat, salam sukses selalu. Dan Bapak Hiramsyah, selamat Hari Internasional UKM Indonesia.